Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview kembali tugas yang diberikan dosen Bapak Muhammad Rashid, SHI MHI, dalam Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1 reguler 3, mata kuliah ilmu akidah tentang taubat. Jadi, taubat itu berasal dari bahasa Arab taba yatubu taubatan, yang berarti kembali ke jalan yang benar. Secara istilah, taubat berarti kembali kepada Allah dengan melepaskan segala ikatan yang penyimpangan yang pernah dilakukannya, kemudian bertekad untuk melaksanakan segala kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kata taubat dapat disandarkan kepada manusia maupun kepada Allah. Kata taubat yang disandarkan kepada manusia berarti memohon ampunan atas segala dosa dan kembali kepada jalan Allah. Orang yang melakukan taubat disebut taib, dan orang yang selalu senantiasa bertaubat disebut tawab. Adapun kata taubat yang disandarkan kepada Allah berarti memberi apapun kepada hamba yang bertaubat. Allah disebut At-Tawwab karena senantiasa memberi pengampunan kepada hamba-hambanya. Terus ada beberapa syarat agar taubat seseorang diterima Allah, maka harus memenuhi beberapa syarat tersebut. Para ulama mengatakan syarat taubat itu, yang pertama, ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, berhenti dan berlepas diri dari perbuatan dosa dan maksiat yang pernah ia lakukan. Ketiga, menyesali perbuatan dosanya tersebut. Keempat, bertekad tidak akan mengulangi perbuatan dosanya. Kelima, melakukan taubat sesuai waktu yang diterimanya taubat, sebelum roh berada di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat, yang artinya kiamat lah. Keenam, meminta keridaan atau mengembalikan hak jika dosa tersebut ada kaitannya dengan orang lain. Seseorang akan diterima taubatnya apabila ia bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Syarat diterimanya taubat ialah menyesali dosa yang telah ia perbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya, berdoa, berzikir atau melakukan ibadah lain agar taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah kisah di mana seorang pelacur yang diterima taubatnya lantaran memberikan air untuk minum kepada anjing yang sedang kehausan. Jadi, apa faedahnya bertobat? Ketahuilah bahwa Allah tidak memerintahkan sesuatu melainkan ada faedahnya di dalam perintah tersebut, termasuk perintah agar kita bertaubat kepadanya. Taubat memiliki beberapa faedah, yaitu yang pertama, terhapusnya dosa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan ia tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, kejelekan diganti dengan kebaikan. Allah berfirman, artinya kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan. Ketiga, membawa keberuntungan. Allah berfirman yang artinya, adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Qasas. Keempat, jalan menuju surga. Allah berfirman, artinya kecuali orang yang bertaubat dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Quran Surah Al-Maryam. Kelima, membersihkan hati. Allah berfirman yang artinya, jika kamu bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Quran Surah At-Tahrim. Yang keenam, diberi kenikmatan yang baik. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud. Terakhir, yang ketujuh, mendapat kecintaan Allah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Quran Surah Al-Baqarah. Sekian review dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And terima kasih.